perkenalkan saya Rahma Yumailani yang berNIM H44180024. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Bioekonomi Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Ciparagi Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kabupaten Karawang memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar, terutama di bidang perikanan tangkap. Kabupaten Karawang memiliki potensi perikanan yang beraneka ragam. Keadaan ini didukung oleh panjang pantai yang terbentang di bagian utara Kabupaten Karawang sepanjang 84,23 km. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Karawang juga terus meningkat, terutama dari tahun 2011 sampai 2015, dapat dilihat di tabel pada slide. Namun, berbanding terbalik dengan Kabupaten Karawang, produksi perikanan tangkap di Kecamatan Tempuran, Desa Ciparagi Jaya cenderung mengalami penurunan, terutama pada komoditas ikan pelagis kecil. Ikan pelagis kecil merupakan salah satu komoditas utama dalam perikanan tangkap di Desa Ciparagi Jaya karena harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang lainnya. Padahal, Desa Ciparagi Jaya juga merupakan penyumbang hasil produksi tangkapan di Kabupaten Karawang yang cukup besar. Penurunan produksi ini merupakan persoalan mendasar dengan pengelolaan sumber daya ikan, maka dari itu perlu dilakukan analisis bioekonomi. Selanjutnya adalah perumusan masalah dan tujuan, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bioekonomi. Analisa data yang dilakukan dalam analisis ini yaitu ada dua, analisis terhadap parameter biologi dan analisis terhadap parameter ekonomi. Pada analisis parameter biologi, analisis dengan menghitung jumlah stok sumber daya perikanan di perairan Ciparagi Jaya dengan menggunakan metode surplus produksi. Sedangkan parameter ekonomi dengan menggunakan model bioekonomik Gordon-Skafer. Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada batasan-batasan, yaitu potensi sumber daya ikan yang terdapat di daerah penelitian, yaitu Desa Ciparagi Jaya, dihitung berdasarkan hasil tangkapan kapal yang menangkap jenis hasil tangkapan yang sama di perairan Ciparagi Jaya. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik Pantai Ciparagi Jaya. Pantai Ciparagi Jaya terletak di Desa Ciparagi Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Desa Ciparagi Jaya memiliki luas 325 hektar dan satu tempat pelelangan ikan yang cukup besar. Jumlah unit penangkapan mini kursen yang ada di Ciparagi Jaya tahun 2009 adalah sebanyak 125 unit yang dimiliki oleh 110 orang. Pembahasan selanjutnya adalah masuk ke dalam analisis bioekonomi. Dapat dilihat pada tabel terdapat total produksi, upaya penangkapan, dan CPUE unit penangkapan ikan pelagis kecil pada tahun 2004 sampai 2008. Upaya penangkapan ikan pelagis di perairan Ciparagi Jaya dari tahun ke tahun meningkat dan CPUE berfluktuasi. Nilai CPUE tertinggi ada pada tahun 2004 dan terendah pada tahun 2008. Nilai CPUE ini mencerminkan produktivitas alat tangkap yang digunakan dalam perikanan tangkap ikan pelagis kecil di Ciparagi Jaya. Kemudian selanjutnya ada tabel yang merupakan hasil analisis bioekonomi. Didapatkan hasil tangkapan pada kondisi aktual sebesar 2.686.400 kg per tahun, pada kondisi MAY sebesar 2.876.292,2 kg per tahun, dan pada kondisi MSY sebesar 2.996.716,6 kg per tahun. Hasil tangkapan pada kondisi aktual telah mendekati batas produksi di tingkat MAY, yang artinya peluangnya relatif kecil. Kemudian hasil tangkapan di tingkat MSY lebih besar dibandingkan hasil tangkapan pada kondisi MAY, maka artinya sumber daya perikanan pelagis kecil ini masih berkelanjutan. Selanjutnya ada implikasi kebijakan terhadap perikanan tangkap di Ciparagi Jaya. Salah satu tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah kebijakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai sekarang. Dapat dilihat kebijakan-kebijakan tersebut di dalam slide. Lihat pada kebijakan nomor 2, pemberdayaan nelayan kecil melalui penyediaan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perbaikan sarana prasarana TPI, pembinaan dan pelatihan serta pelindungan nelayan kecil. Kebijakan nomor 2 tersebut akan berimplikasi pada hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Hasil tangkapan nelayan akan lebih terbatas dan tidak akan melebihi MSY. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga akan menjaga kelestarian sumber daya ikan dari ancaman kepunahan dan akan bersifat berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa tingkat penangkapan MSY masih lebih besar daripada tingkat penangkapan di MIY. Maka artinya sumber daya perikanan pelagis kecil di Desa Ciparagi Jaya masih berkelanjutan. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa tingkat penangkapan nelayan rata-rata adalah 2.686.400 kg per tahun. Nilai tersebut mendekati nilai optimum, sehingga tidak memungkinkan peningkatan upaya penangkapan ikan dilakukan.
Kemudian sarannya yang pertama adalah perlu adanya pembatasan trip. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya pengendalian dan pemantauan atau pengawasan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.